Setiap orang yang datang ke gym punya tujuan, ingin kurus, ingin kuat, ingin sembuh, ingin lari dari hidup. Tapi ada yang datang karena ingin berubah dengan cara apapun. Dan gym ini seperti tempat lain di Jakarta kadang mempertemukan manusia dengan sesuatu yang bisa mengabulkan keinginan, tapi tak pernah menyebutkan apa bayarnya. Aldo 27 tahun baru putus cinta. Tubuhnya lemas, berat badannya naik drastis. Ia merasa kecil, kalah, dan tertinggal. Malam-malamnya diisi dengan video gym dan motivasi palsu, sampai akhirnya ia memberanikan diri daftar di gym 24 jam. Ia datang selalu larut malam, malu bertemu orang lain. Suatu malam ketika pukul 03.00, seseorang mendatanginya di area dumbbell. Tinggi, tegap, kaos hitam tanpa logo, mata seperti tidak pernah berkedip, tapi suara lembut dan meyakinkan menyebut dirinya Coach Ray. Coach Ray menawarkan program transformasi, bukan dari gym resmi, tapi hasil pribadi. Latihan sunyi katanya, tanpa suara, tanpa saksi, hanya tubuh dan kemauan. Setiap dini hari pukul 03.00 Aldo dilatih. Gerakannya aneh, bukan senam atau crossfit, lebih seperti ritual. Tangannya dilipat ke arah tidak biasa, ototnya ditahan dalam posisi ekstrim. Setiap latihan terasa seperti menyiksa, tapi adiktif. Dan hasilnya cepat. Dalam seminggu, otot-ototnya muncul, wajahnya lebih tirus, tidurnya gelisah, tapi ia merasa kuat. Satu malam, Aldo sadar sesuatu. Setiap ia latihan dengan Coach Ray, cermin di gym tidak memantulkan apapun selain dirinya. Coach Ray tidak pernah terlihat di refleksi. Hanya ada Aldo sendirian, melakukan gerakan yang saat ia ingat kembali tidak masuk akal. Ia merekam latihan malam itu, tapi saat memutar ulang video, hanya ada dirinya bergerak seperti kesurupan. Tangan dan tubuhnya memutar sendiri, seolah bukan lagi miliknya. Coach Ray memberi satu syarat tambahan, jangan berhenti latihan satu malam pun. Kalau kau berhenti, tubuhmu akan memutuskan kembali. Aldo tak paham, tapi ia terlalu puas dengan hasilnya. Tapi pada malam ke-13, Aldo sakit. Demam tinggi, badan menggigil. Ia melewatkan sesi jam 3 dini hari. Pukul 03.17 dini hari, pintu apartemennya diketuk 3 kali. Pelan lalu keras, saat dibuka, tidak ada siapapun. Keesokan harinya, wajahnya terlihat lebih bulat. Perutnya membuncit sedikit dan otot-ototnya mengendur. Seolah waktu memutar ulang tubuhnya, cepat, kasar, tanpa ampun. Aldo panik. Ia datang kembali ke gym pukul 3 dini hari, tapi Coach Ray tidak muncul. Ia mulai latihan sendiri, memaksakan diri, tapi setiap gerakan terasa salah. Ototnya terasa robek dari dalam, sendi-sendinya bergerak sendiri, maju mundur, memutar, tubuhnya seolah tak lagi mengikutinya, tapi dikendalikan oleh perjanjian yang ia lupakan menandatangani. Di cermin, ia melihat dirinya bukan lagi Aldo. Pipi cekung terlalu dalam, tulang menonjol, mata merah, dan di punggungnya seperti ada 2 tangan kecil menonjol dari balik kulit. Staf gym mulai melihat keanehan. Alat berat sering berubah posisi padahal tidak digunakan. Karpet latihan bergeser sendiri. Dan satu CCTV selalu menunjukkan area kosong. Padahal tiap malam, timbangan dan barbel terlihat bergerak sendiri. Mereka memeriksa log keanggotaan. Tidak ada nama Coach Ray. Tidak ada sesi yang tercatat pukul 3 dini hari. Tapi mereka melihat satu anomali, sebuah entry lama dari tahun 2009. Namanya Ray Saputra, status almarhum. Meninggal karena pecah pembuluh darah saat latihan ekstrim pukul 3 dini hari. Dan di catatan komentar keanggotaan terakhirnya tertulis, latihan ini bukan untuk semua orang, tapi aku akan melatih mereka yang cukup putus asa. Kini tiap dini hari pukul 03.00, sebagian alat gym mulai bergerak sendiri. Tali TRX bergoyang pelan, barbel terdorong dari raknya, dan suara pelatih terdengar di speaker yang tak tersambung. Angkat, tahan, jangan berhenti. Beberapa member yang datang larut malam mengaku mendengar tawaran dari seorang pria tinggi berbaju hitam. Aku bisa bantu kamu berubah, tapi sekali mulai, kamu tidak boleh berhenti. Dan ketika mereka menolak, salah satu kamera merekam gerakan mereka yang tetap berjalan. Otot mereka tetap bergerak, walau tubuh mereka sudah tak lagi di sana.